Licik bingung. Mengapa dokter pribadi papa belum datang juga? Gumam Rebecca setelah 1 jam berlalu. Rebecca terlihat tidak sabar karena biasanya hanya dalam tempo setengah jam setelah ditelepon, dokter pribadi mereka tersebut pasti sudah sampai di apartemen. Meski dalam hati Rebecca setuju dengan ucapan Austen, tetapi Rebecca tetap saja merasa belum siap jika sang papa benar-benar menjadi orang cacat akibat serangan stroke. Tunggu saja, Mah. Mungkin saja dia kena macet di jalan. Ini kan sudah waktunya jam pulang kantor. Lalu lintas pasti sangat padat. Tukas Austen saat dia melihat sang mama akan kembali menghubungi dokter keluarga mereka tersebut. Mendengar ucapan Austen, tanpa sadar Rebecca kembali meletakkan ponselnya ke atas meja dan tidak jadi menelepon. Rebecca sama sekali tidak tahu ulah licik anaknya itu. Dia tidak pernah menyangka jika secara diam-diam Austen sudah mengirim pesan kepada dokter pribadi mereka itu agar tidak buru-buru datang dengan alasan traffic jam. Austen bahkan mengancam sang dokter jika tidak mau memenuhi permintaannya tersebut, dia akan membuat celaka si dokter dan keluarganya. Austen benar-benar tidak ingin jika sang kakek bisa segera mendapat pertolongan. Tanpa terasa 1 jam lagi sudah terlewati begitu saja. Melihat tidak ada tanda-tanda jika dokter pribadi mereka akan segera tiba, Rebecca tidak tahan lagi untuk tidak menghubungi sang dokter. Tutit! Tut! Beberapa kali Rebecca mencoba menelepon tetapi tidak ada satupun panggilan teleponnya yang tersambung. Sepertinya aku harus menelepon rumah sakit, ucap Rebecca tiba-tiba. Jangan, Mah! Apa Mama benar-benar sudah siap untuk dimarahi kakek? Cegah Austen cepat. Bukankah kakek sudah melarang kita untuk membawa dia ke rumah sakit? Sambung Austen berusaha mengingatkan Rebecca sekaligus menghalangi niat Rebecca tersebut. Tetapi ini keadaan darurat, Austen. Sahut Rebecca mulai terlihat ragu-ragu, terpengaruh ucapan terakhir Austen karena Rebecca sangat paham bagaimana kerasnya watak sang papa. Ketika larangannya dilanggar dia pasti akan marah besar. Mama jangan khawatir, sebentar lagi dia pasti datang. Tukas Austen. Rebecca terlihat semakin bimbang dan akhirnya memutuskan untuk menuruti ucapan Austen. Baiklah, Mama akan menunggu setengah jam lagi. Jika dia tidak juga datang, Mama akan tetap mengirim Papa ke rumah sakit. Mama tidak peduli jika gara-gara itu Papa akan memarahi Mama. Sahut Rebecca. Percaya sama aku, Mah. Aku cuma berniat untuk melindungi Mama agar tidak dimarahi dan juga tidak disalahkan oleh kakek. Ucap Austen sengaja berbohong untuk menarik simpati sang mama. Benar saja, tidak sampai 5 menit sejak Austen menyelesaikan kalimatnya, terdengar bunyi bel pintu apartemen. Tuh kan benar apa yang aku bilang. Ujar Austen sambil berjalan keluar kamar Randall Robinson untuk menjemput sang dokter pribadi. Begitu pintu apartemen terbuka, Austen sengaja menahan sang dokter dan membisikkan sesuatu ke telinga sang dokter pribadi. Wajah sang dokter tampak berubah pucat setelah dia mendengar kalimat yang baru saja dibisikkan oleh Austen. Baik Tuan Muda. Sahut si dokter pribadi sambil mengangguk dan kemudian mengikuti Austen masuk ke dalam apartemen, langsung ke kamar pribadi Randall Robinson. Mengapa lama sekali? Ucap Rebecca, geram. Maaf Nyonya Rebecca, lalu lintas macet parah. Sahut sang dokter pribadi, cepat. Tidak usah banyak alasan. Cepat periksa dan obati Papa. Awas kalau sampai terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa Papa, kamu harus bertanggung jawab. Seru Rebecca. Tanpa menanggapi ocehan Rebecca, si dokter pribadi segera memeriksa kondisi Randall Robinson yang terlihat masih pingsan. Cukup lama sang dokter pribadi keluarga Robinson itu memeriksa Randall Robinson. Tuan Robinson cuma pingsan biasa saja, mungkin karena terlalu capek atau karena dia baru saja mengalami pukulan batin yang cukup hebat dan tidak ada tanda-tanda serangan stroke sama sekali. Apa yang harus aku lakukan? Gumam sang dokter dalam hati. Bagaimana dokter?
Tanya Austen sambil memandang tajam dan penuh ancaman ke arah dokter pribadi keluarganya tersebut. Tuan Robinson terkena serangan stroke ringan, sahut sang dokter akhirnya. Maafkan aku, Nyonya Rebecca. Aku tidak mau keluargaku celaka. Batin sang dokter merasa bersalah karena telah membohongi Rebecca. Kalau begitu cepat obati kakek. Tunggu apa lagi? Seru Austen. Iya Tuan Muda. Aku akan segera mengobati Tuan Robinson. Sahut si dokter dengan nada suara terdengar sedikit gugup. Dengan cekatan, sang dokter segera mengeluarkan beberapa obat dari dalam tasnya dan kemudian segera melakukan pengobatan sesuai pesanan Austen. Tidak kusangka. Ternyata Austen tidak sungguh-sungguh menginginkan kakeknya celaka. Sepertinya tadi dia cuma asal bicara saja. Aku saja yang keliru, telah berpikir terlalu jauh. Gumam Rebecca dalam hati. Sudah selesai, Nyonya Rebecca? Ucap sang dokter pribadi, 15 menit kemudian. Mengapa Papa tidak segera siuman? Tanya Rebecca sambil memandang sang dokter dengan tatapan penuh rasa penasaran. Kemungkinan besar Tuan Robinson baru akan siuman sekitar 3 jam lagi, Nyonya Rebecca. Tolong, begitu Tuan Robinson siuman, segera minumkan 3 macam pil ini. Sahut sang dokter. Dokter, tolong segera kirim seorang perawat terbaik untuk datang kemari dan merawat kakek. Ujar Austen dengan nada suara terdengar sangat serius dan bersungguh-sungguh. Baik Tuan Muda. Sahut sang dokter pribadi. Austen sengaja ingin menunjukkan kepada sang mama jika dia begitu perhatian terhadap kondisi Randall Robinson. Nyonya Robinson, aku pergi dulu. Jika ada apa-apa, segera hubungi aku. Rebecca cuma menganggukkan kepalanya dengan malas untuk menanggapi ucapan sang dokter. Mama, aku akan mengantar dokter keluar. Ucap Austen yang langsung saja mengikuti langkah sang dokter tanpa menunggu jawaban Rebecca. Ini adalah kesempatan terbaik dan sungguh tidak terduga. Aku tidak boleh gagal. Gumam Austen dalam hati. Begitu tiba di luar apartemen sang kakek, Austen segera menutup pintu apartemen dan kemudian bertanya kepada dokter pribadi keluarga mereka itu. Apa kamu benar-benar sudah melakukan apa yang tadi aku perintahkan? Tanya Austen sambil memandang ke arah sang dokter pribadi, penuh selidik. Sudah Tuan Muda Austen. Sahut sang dokter dengan nada suara terdengar takut dan tertekan. Awas kalau kamu bohong. Keluarga kamu taruhannya. Ancam Austen. Aku tidak bohong Tuan Muda. Anda bisa buktikan 3 jam lagi. Tolong jangan Anda sakiti istri dan anakku. Sahut sang dokter. Selama kamu menuruti perintah aku, tentu saja keluarga kamu akan aman. Tetapi jika sekali saja kamu mengkhianati aku tidak akan ragu untuk membuktikan ucapan aku tadi. Sahut Austen. Apa yang harus aku lakukan setelah ini? Sambung Austen. Tidak ada. Tuan Muda tinggal menunggu Tuan Robinson sadar dari pingsannya dan pastikan jika ketiga pil yang aku berikan tadi benar-benar diminum oleh Tuan Robinson. Sahut sang dokter pribadi. Apa yang akan terjadi saat kakek Randall bangun? Tanya Austen. Saat siuman dari pingsannya, Tuan Robinson tidak akan bisa menggerakkan tubuh bagian kirinya termasuk tangan dan kaki kirinya. Tetapi dia masih bisa berbicara meskipun kata-kata yang dia ucapkan tidak akan jelas seperti orang normal. Ketiga pil itu harus langsung diminum untuk mempertahankan kondisi tersebut sampai 2 minggu ke depan. Sahut sang dokter. Berarti setiap 2 minggu sekali, kakek Randall harus meminum 3 pil itu agar kondisinya tetap seperti itu? Tukas Austen. Benar Tuan Muda. 3 hari lagi aku akan kirimkan 3 macam pil itu kepada Tuan Muda untuk stak 3 bulan ke depan. Ujar sang dokter pribadi. Satu lagi, dan ini adalah bagian paling penting dari semuanya. Tuan Muda harus bisa mencegah Tuan Robinson untuk berobat atau mendapatkan pengobatan dari dokter ahli yang lain selain aku. Sambung sang dokter.
Iya, tanpa kamu beritahu pun, aku pasti akan melakukan hal itu. Pergilah. Kalau aku terlalu lama di sini, aku khawatir Mama akan curiga. Ujar Austen yang kemudian kembali membuka pintu apartemen dan segera masuk ke dalam, meninggalkan sang dokter pribadi yang ekspresi wajahnya tampak tertekan. Apa aku bawa kabur saja keluarga aku ke luar negeri ya? Batin sang dokter sambil berjalan pelan menuju lift. Tetapi kalau aku kabur, Tuan Muda Austen pasti akan menimpakan semua kesalahan kepadaku. Bukan cuma dia yang akan memburu aku ke luar negeri, Tuan Robinson pasti juga akan menyuruh orang-orangnya untuk mencari aku. Gumam sang dokter, bingung. Apa yang harus aku lakukan? Dengan kepala berdenyut-denyut, sang dokter segera masuk ke dalam lift yang pintunya baru saja terbuka dan segera menekan tombol untuk turun ke lobi apartemen. Sementara itu di ruang kerja Dalton di lantai 5 gedung kantornya, tampak Kenshiro sedang berbincang serius dengan sang paman, Dalton. Mengapa kamu ingin membalas dendam kepada Brian, Kenshiro? Memangnya apa yang telah dia lakukan kepadamu? Tanya Dalton setelah Kenshiro bercerita kepada sang paman. Dalton berusaha keras untuk menyembunyikan rasa senangnya saat dia mendengar cerita Kenshiro yang ingin melenyapkan Brian. Dia telah membuat malu aku, Paman Dalton. Sahut Kenshiro tanpa berniat untuk menceritakan secara detil kepada Dalton apa yang sebenarnya terjadi antara dia dengan Brian. Lalu apa yang harus Paman lakukan untuk membantu kamu? Tanya Dalton, sengaja memancing. Aku ingin menyewa seseorang untuk melenyapkan pemuda sialan itu. Aku sudah punya kontak rahasia dengan orang yang aku yakin sanggup untuk melakukan misi itu. Hanya saja, Kenshiro sengaja tidak meneruskan ucapannya untuk melihat respon dari sang paman. Hanya saja apa, Kenshiro? Apa karena uang jasanya kemahalan? Tanya Dalton langsung menebak dengan tepat. Benar Paman Dalton, orang itu meminta biaya yang sangat tinggi. Sahut Kenshiro cepat. Hah, hah, hah. Memangnya berapa jumlah nominal yang mereka minta, Kenshiro? 1 triliun. Atau mungkin 2 triliun. Selama dia kredibel dan benar-benar mampu untuk melenyapkan CEO Dragon Corp itu, Paman tidak akan ragu untuk membayarnya. Tukas Dalton dengan nada sombong sambil tertawa terbahak-bahak. Bukan 1 atau 2 triliun, Paman Dalton. Kalau cuma sejumlah itu, aku sendiri masih mampu. Mereka meminta 100 triliun, Paman. Sahut Kenshiro. Dalton langsung tampak tertegun dan bengong begitu dia mendengar ucapan Kenshiro. Gila! Teriak Dalton tiba-tiba. Sungguh permintaan yang tidak masuk akal. Memangnya siapa mereka itu, Kenshiro? Berani sekali memasang tarif segila itu. Sambung Dalton yang langsung merasa sadar diri jika dia tidak akan mampu untuk membayar sebesar itu. Apa Paman pernah mendengar tentang organisasi Black Scorpion? Tanya Kenshiro tiba-tiba. Black Scorpion? Gumam Dalton tanpa sadar mengulangi nama organisasi yang baru saja disebutkan oleh Kenshiro. Bukankah itu nama dari sebuah organisasi tentara bayaran yang sangat misterius dan tidak sembarang orang bisa memakai jasa mereka, Kenshiro? Sahut Dalton mencoba menebak. Betul, Paman. Organisasi itulah yang meminta uang jasa 100 triliun tersebut. Tukas Kenshiro. Dalton langsung terdiam karena otaknya tiba-tiba saja macet saking terkejutnya. Markas tentara bayaran pimpinan Dr. John Rick. Mengapa tidak ada seorang pun yang bisa aku hubungi? Gumam John Rick setelah dia gagal menghubungi Yorabis dan Darren, meski sudah dia coba puluhan kali menelpon mereka. Apa yang telah terjadi kepada mereka? Batin John Rick bertanya-tanya. Tiba-tiba saja perasaan John Rick menjadi tidak tenang seperti baru saja merasakan firasat buruk. Aku harus menghubungi Tuan Robinson. Pasti dia sudah mendapatkan informasi tentang semua yang terjadi di kastil. Ujar John Rick. John Rick segera mencari nomor ponsel Randall Robinson. Tutit. Tut.
Dasar sial! Teriak John Rick setelah beberapa kali mencoba menelepon Randall Robinson dan tetap tidak tersambung. Lantai 5, Kastil Kakek Alexander. Ada apa dengan Chad, Guru? Apa yang terjadi dengannya? Scott yang memang memiliki hubungan sangat dekat dengan Chad langsung tampak penasaran dan tidak sabar untuk segera mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Murdoch Chan tentang Chad. Sabar Scott, aku akan segera menceritakan semuanya, meskipun secara singkat. Ucap Murdoch Chan. Identitas Chad tidak sesederhana yang kita kira selama ini. Saat aku menerima Chad sebagai murid, setelah dia kalian bebaskan dari markas Blood Evil, aku mengira jika Chad hanyalah pemuda desa biasa. Tetapi setelah aku bertemu dengan kakek Chad, pemahaman aku terhadap Chad berubah 180 derajat. Tukas Murdoch Chan. Aku sama sekali tidak tahu alasan yang melatar belakangi kakek Chad, saat tiba-tiba saja dia mengajak aku berbicara empat mata terkait siapa Chad. Sambung Murdoch Chan sambil menghela nafas panjang. Sean, Brian dan Scott tampak begitu fokus saat mereka mendengar penjelasan dari Murdoch Chan, sementara ketiga orang gadis cantik yang juga ikut mendengarkan, terlihat biasa saja karena mereka memang sama sekali tidak mengenal Chad. Sebenarnya, Chad bukanlah cucu kandung dari kakek yang merawat dia sejak kecil tersebut. Chad ditemukan oleh kakek itu pada menjelang pagi tepat di depan pintu rumahnya di saat Chad masih berusia sekitar 2 tahunan. Lanjut Murdoch Chan. Chad ditemukan oleh si kakek lengkap dengan satu koper yang berisi pakaian bayi dan uang dalam jumlah yang cukup besar. Juga selembar surat yang sebagian isinya menyatakan jika Chad akan kembali diambil paling lambat 1 tahun kemudian. Tetapi sampai Chad tumbuh dewasa, tidak pernah ada satu orang pun yang datang untuk menjemput Chad. Ujar Murdoch Chan. Kemudian dengan singkat Murdoch Chan menceritakan kembali apa yang dia dengar dari kakeknya Chad kepada Brian, Scott, dan yang lainnya. Sebelum mengakhiri ceritanya, kakek Chad mengatakan kepadaku jika lebih kurang 1 minggu sebelum aku datang bersama Chad, dia didatangi oleh 3 orang pria kekar berambut cepak yang mencari-cari Chad. Ucap Murdoch Chan. Orang-orang itu tidak percaya saat si kakek mengatakan jika dia tidak tahu keberadaan Chad. Mereka mengacak-acak rumah kakek Chad dan kemudian pergi begitu saja setelah mereka tidak berhasil menemukan Chad. Pungkas Murdoch Chan. Sepertinya kedatangan 3 orang asing itu yang menjadi alasan mengapa kakek Chad sampai mengambil inisiatif untuk memberitahu kamu tentang Chad. Terutama setelah dia mengetahui jika kamu akan menjadi guru bela diri Chad. Sahut Master Han. Sepertinya kakek Chad ingin agar kamu melindungi Chad, Murdoch Chan. Kakek Chad pasti sudah menduga jika orang-orang yang datang mencari Chad itu pasti ada hubungannya dengan orang yang dulu meninggalkan Chad di depan pintu rumahnya saat dia masih bayi. Ujar kakek buyut Brian. Dari cara mereka yang begitu kasar saat mengobrak-abrik rumahnya ketika mereka bertiga mencari keberadaan Chad, kakek Chad pasti berpikir jika orang-orang itu tidak bermaksud baik dan saat itu dia menganggap jika Chad dalam bahaya. Sambung kakek buyut. Kamu benar, Han. Kakek Chad memang meminta aku untuk melindungi Chad. Dia juga meminta aku untuk sementara merahasiakan apa yang baru saja dia ceritakan itu kepada Chad. Dia berniat untuk mengatakan sendiri semuanya kepada Chad setelah Chad selesai berguru dan pulang kembali ke rumahnya. Tukas Murdoch Chan. Murdoch Chan tidak pernah menyangka jika si kakek sudah keburu tewas sebelum sempat bertemu Chad. Aku sengaja menceritakan ini kepada kalian semua, karena aku yakin jika Chad pasti akan mencari kalian setelah dia bertemu dengan kakeknya. Aku ingin kalian bertiga melindungi Chad dan tetap berpura-pura tidak tahu tentang masalah identitas Chad yang diceritakan oleh kakek Chad ini. Lanjut Murdoch Chan. Baik guru. Sahut Chad dan Sean serempak. Dert! Dert! Dertit! Fat Bazley segera meraih ponselnya yang dia letakkan begitu saja di depannya saat dia melihat ponsel tersebut bergetar dan lampu pada layarnya menyala karena ada notif pesan masuk. Rab Louis? Gumam Fat Bazley saat membaca nama yang muncul pada layar ponselnya. Apa mungkin dia sudah tiba di ibu kota? Batin Fat Bazley sambil membuka pesan yang dikirim oleh Rab Louis.
Cukup lama Fat Basley membaca pesan pada ponselnya tersebut, karena pesan yang ditulis oleh Rap Louis tersebut memang cukup panjang, sebelum akhirnya dia berkata, "Chad sudah berada di Rowdy East," ujar Fat Basley tiba-tiba. "Cepat sekali. Apa dia membatalkan niatnya untuk pulang kampung? Tidak mungkin jika dia cuma sehari 2 hari tinggal di kampung untuk menemani kakeknya." Gumam Mordak Chan tanpa sadar. Menurut apa yang dikatakan oleh Chad kepada Mordak Chan, Chad akan berada di kampung untuk menemani kakeknya antara 1 bulan atau mungkin juga sampai 2 bulan, sebelum akhirnya dia akan pergi menyusul Scott ke Rowdy East untuk bekerja dan melanjutkan kuliahnya. "Scott, coba kamu hubungi ponsel Chad," ujar Mordak Chan.